Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Ada yang spesial hari ini. Jadi kita hari ini kedatangan Caleb Ramot Gemilang. Halo. Selamat datang Bapak Caleb. Caleb Ramot Gemilang, Caleb top of the key, Caleb Ramot Gemilang, 100%. Oh, baru 54%. Oh, di hadapan Brandon Francis, Caleb Ramot Gemilang. Great people, halo, saya Caleb Ramot Gemilang. Saya ini atlet bola basket profesional, sekarang main di Dewa United Banten. Bermain basket udah dari tahun 2014 di profesional, jadi udah lumayan 12 tahun. Terus udah 3 kali juara, 2 kali MVP. Apalagi nih? Nah, gue cabut. SEA Games 3 kali, tapi 3-3-nya gagal. Iya. Kan dapat medali kan? Belum. Lu nggak masuk yang? Nggak masuk. Pokoknya tiap dapat medali, gue lagi nggak main. Oke. Bukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Jadi Caleb dulu kalau pas gue kuliah di Bandung, gue kuliah di Unpar. Gue main di tim basketnya Alligator. Nah Caleb tuh di ITHB. Zaman kita main basket, kalau Unpar ketemu ITHB itu kita pasti dibantai terus sama Caleb. Jadi ya sebenarnya nyesek sih ingat masa lalu, cuma ya udahlah. Nah jadi tiba-tiba Caleb nongol out of nowhere di Fugol sebelum playoff. Gue tuh yakin banget musim lalu harus tuh PJ juara. Semua juga gitu. Gue yakin banget PJ juara. Terus tiba-tiba nongol lah si Caleb, terus otak gue iseng, gue bilang ke si Caleb, Caleb kalau misalnya lu juara nih Dewa United, gue buatin lu Caleb Blend. Kan selama ini di Fugol cuma Jones Blend. Terus tiba-tiba si Otong ini dia, oke, langsung gas, langsung dia juara. Kita ini pengantar, kita mau buat collab Fugol sama Caleb dan kita akan buat Caleb Blend. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama Caleb dan habis itu kita akan melakukan beberapa kegiatan untuk Caleb bisa pilih kopi yang dia mau dan akhirnya kita masukin ke dalam Caleb Blend. Lu udah siap lawan gue belum? Let's get ready to run. Karena Caleb habis cedera, Caleb nggak bisa lari full. Jadi sebenarnya gue pengen ajak dia one by one, cuma karena dia lagi cedera gue nggak bisa ajak. Gimana gitu ya. Jadi kita pengen challenge, jadi kita akan shooting 3 point di 5 titik. Ya udah, oke. Dia kadang nggak masuknya ini. Oke. Kalau 2 poin masuk terus soalnya. Siap. Siap. Oke, 1. Anjir, mati gua. Empat. Last one. Lumayan. Oke. Oke. Iya. Lumayan. 1. Baru titik pertama. Lu jangan meremehkan gua lo. Oke. Iya anjay. Iya anjay. Oke. Iya anjay. Oke. 1 lumayan. Padahal tadi gua latihan masuk semua lo 10. Oke. Lu Mr. 100% nih. Barusan lu udah membuktikan lu Mr. 100%. Di titik pertama. Di titik pertama. Di titik pertama. Jadi kan lu dikenal orang nih sangat efisien lah di lapangan. Di kita juga ada yang namanya sebenarnya perfect extraction. Karena lu punya efisiensi yang tinggi, gimana caranya lu bisa melatih diri lu ya supaya di dalam setiap keputusan yang lu ambil, terutama di dalam lapangan atau di luar lapangan tuh semuanya punya dampak yang maksimal gitu. Ya, kalau gue sih ngerasa harus konsisten di latihan ya. Di latihan sama kayak lu bikin kopi gitu. Lu konsisten latihan, grind size-nya sama gitu, ininya sama, lu coba terus lama-lama kan akan perfect gitu ya. Sama yang gua rasa di basket juga sama gitu. Karena itu semua kan masalah memori tuh. Apa yang lu latih itulah yang akan keluar gitu. Bagaimana lu latihan, berapa banyak lu latihan gitu ya. Gua rasa sih ngomongin konsistensi nggak mungkin terjadi di lapangan kalau lu nggak konsisten latihan dengan baik, dengan benar, dengan tepat gitu. Karena menurut gua tuh kalau misalnya lu di latihan nggak pernah lu latihan drive, dribble atau enggak gua nggak pernah latihan shooting, nggak mungkin lu di lapangan tiba-tiba gua pengen konsisten shooting gitu. Jadi nggak mungkin menurut gua aja dari konsisten dari latihan gitu ya. Itu akan kebawa ke mindsetnya sih, akan kebawa ke muscle memorinya gitu. Nah kan dulu zaman lu
latihan di SMA 9 sama ITHB, ya kita udah tahu kayak etos kerja latihan kalian itu seperti apa. Apakah memang lu membawa etos kerja dan latihan lu itu sampai lu di profesional, bahkan mungkin bisa dibilang lu melakukan effort lu ekstra lah dibanding pemain-pemain lain, lu melakukan itu atau tidak? Gue sih nggak bilang gue ngelakuin ekstra lebih dari orang lain ya, tapi gue ngerasain kalau gue tuh ngelakuinnya lebih ke detail-detail kecil gitu. Contohnya? Kayak misal contohnya dulu waktu di kuliah tuh kan gue latihan sama pelatih gue tuh disuruh lari. Ada orang yang misalnya suicide itu tuh nggak nginjek garis gitu ya. I see, curi-curi. Curi-curi lah gitu namanya. Yeah. Nah gue tuh memaksa diri gue untuk tetap pegang garis gitu ya. Karena menurut gue itu tuh hal-hal kecil yang terbawa sampai sekarang gitu. Jadi kebiasaan gue menganggap hal-hal kecil itu penting gitu. Terbawa sampai sekarang gitu. Makanya Unpar susah kalahin ITHB. Belum nyampe gue udah latihan gini. Oke. 2. Jai, 3. 4. Last. Yes! 1. 2. Alah miring. 3. Ya ampun. Oke, paling tidak gue sama sama Caleb. Lumayan loh. Kalau bener-bener besar kayak gini, gue bisa syuting lah. Mirip lah, tipis-tipis kan. Lu champion di 3 tim yang berbeda. Menurut gue kayaknya nggak ada orang ngelakuin ini. Dan maksud gue, di setiap tim lu punya impact yang sangat besar. Menurut gue. Gimana caranya dalam environment yang berbeda, lu tetap punya stabilitas yang sama gitu. Apakah itu balik lagi ke latihan, apakah itu ke mindset, apakah lu coba bisa menjaga lu punya hubungan yang baik dengan tim. Itu kan tim sebenarnya. Terus di tiap ini beda-beda lagi gue perannya. Di CLS, di Aspak, dan di Dewa gitu ya. Kalau di CLS itu kan gue lebih ke cadangan mati lah ya. Cadangan mati. Tapi ya itu benar sih tadi yang lu bilang, mindsetnya tetap sama gitu. Jadi gue ngebawa kompetisi gitu di setiap latihan gitu. Gue rasanya gitu ya. Gue berusaha untuk si pemain-pemain jagoan starting five-nya CLS ini tuh harus ngebiasain compete gitu. Sehingga di latihan, kompetisi yang dia biasa terjadi di latihan gitu, terbawa ke game, ke real game gitu. Jadi gue berasa gue nggak mau kalah tetap gitu ya sama senior gue waktu itu. Walaupun ya di real game-nya nggak main juga gitu ya, jarang main juga gitu. Dan menurut gue sih itu sih ngaruh gitu. Jadi bagaimana mindset gue tetap compete. Di yang kedua di Aspak, gue datang dulu sebagai bekas pemain nasional kan waktu itu di 2018 main di Asian Games. Terus habis itu ke Aspak kayak didorong jadi leader lah. Karena tuh di Aspak waktu itu plus gue masuk ke Aspak tuh jadi 6 pemain. Karena pemain Aspak pada pensiun, pada banyak keluar gitu ya. Kayak beda peran lah. Di situ dipaksa jadi leader gitu. Dan ya itu sama sih compete. Beruntungnya gue di Aspak tuh udah punya histori juara gitu. Jadi lebih mudah lah gue mengikutinya karena udah histori juara beberapa belas kali gitu kan. Si manajemen udah tahu caranya juara seperti apa gitu ya. Pemain-pemain yang dibutuhkan, cara ngambil pelatihnya seperti apa. Jadi kayak udah ada formulanya. Iya, udah ada formulanya gitu. Itu lebih mudah. Nah, di Dewa tim baru gue di kesitu tuh baru 2 tahun umurnya. Baru 2 tahun umurnya, gue pemain sama Koyus tuh pertama tuh gagal terus kan 3 tahun gagal. Akhirnya datangin Hardy, datangin Arki yang udah punya mindset juara gitu ya. Akhirnya juara ya. Kalau yang gue rasa sih, yang gue bawa sih, gue selalu sama gitu ya, konsisten gitu ya. Terus detail-detail kecil. Karena pelatih kan ganti-ganti, tapi gue tuh selalu bilang ke teman-teman tuh, ya kalau lu detail-detail kecil di jalannya, nanti lu di game pasti keluar gitu. Mindsetnya gitu tetap sama gitu, supaya impactful gitu di setiap timnya. Ya kalau di kita di Kopi juga sama ya. Jadi semenjak pertama kali gue menang nasional, terus ketika kita coaching kompetitor-kompetitor yang emang baru pertama kali tanding, kita tuh tiba-tiba kayak punya formula kayak, oh ternyata cara seperti ini loh. Iya. Untuk bisa dapetin nilai yang baik gitu. Pas main di juara, kita terapin lagi ke anak-anak juga, ternyata bisa loh, bener. Dan tapi ada beberapa orang yang emang ya kita paksa terapin pun nggak bisa. Ngomongin detail kecil tadi, ada detail kecil yang agak kurang gitu, kayak follow through lu kayak kurang lepas gitu. Jadi tolong di titik yang ketiga, tolong perfect 5 ya. 1 Hiji. Ini ya.
2, 3, wah, 5 tengah terus. 4, Waduh, Mati banget gua. masuknya tuh. Cus! ngomongin detail kecil tadi, ada detail kecil yang agak kurang gitu, kayak follow through lu kayak kurang lepas gitu. Ada itu. Oke, Bagus ya. 1. Aduh. Aduh. 3, Aduh. 1, 4. Masuklah. Oke. Yes. Yang barusan Caleb, again 5/5, Mr. 100%. Gua 2/5, gak apa-apa, gua ngeper dulu lah. Dikit-dikit. Lu cedera 3 kali. Lu cedera yang paling terakhir Achilles, terus lu pernah ACL, sama menurut gua yang paling berat cartilage ya. Ya, jadi yang pertama itu ACL dulu 2014 gitu ya. Lutut kanan ACL, jadi nge-twist, ligamen ACL-nya putus-tus. Itu harus recovery sekitar 7 bulanan. Waktu itu Si bulan ACL. berapa? Bulan kelima udah main sih, makanya gue rasa terlalu cepat sih waktu itu sih. Anugerah Terlalu cepat. Tuhan. Anugerah Tuhan sih, tapi maksudnya gue ngerasa kaki gue nggak sekuat dulu. nggak lah. sekuat dulu, Nggak oke. sekuat dulu yang si kanan ini, Oke. walaupun gue udah latihan gila-gilaan gitu ya. Oke. Nah, di tahun 2020-21, itu lagi seleksi timnas, lagi dipanggil, kaki gue kok bengkak gitu ya. Iya, yang iya. kiri, Ah. yang kiri kakinya bengkak. Jadi 3 hari latihan bisa, di hari ketiga tuh bengkak. Terus harus rest 2 minggu, bengkaknya surut, latihan lagi, 3 hari, bengkak lagi gitu. Akhirnya gue MRI, lagi MRI ternyata cartilage gue udah rusak gitu. Jadi itu tuh namanya ada metode microfracture, di mana si bolong-bolong yang cartilage-nya itu harus ditusuk sehingga menstimulasi keluarnya darah, menstimulasi tumbuhnya cartilage baru gitu. I see. Nah, recovery-nya yang lama tuh 1 tahun. Jadi Oke. benar-benar 1 tahun off. Oke. 1 tahun off dari basket, bersyukurnya lagi COVID juga, jadi memang Oke. basketnya lagi nggak jalan juga. Oke. Itu habis juara berarti ya? Habis juara, Oke. habis juara, terus ya sekarang terakhir di Dewa, tahun lalu di November lagi tesnya di Australia, lagi mau coba eksplosif ngedrive gitu, putus si Achilles. Achilles tuh di sini. Iya, iya. Terus. Nah, putus. jadi tuh itu. sebenarnya pertandanya lu gak boleh masuk timnas berarti. Makanya gue pensiun kayaknya gue timnas nih. Cukup udah timnasan. Karena gak semua orang bisa melewati fase susah, terus mereka bisa comeback lagi gitu ya. Apakah lu bisa comeback ini dari mindset atau dari segi fisik yang lu latih, atau apa sebenarnya sehingga lu bisa overcome? Kalau mindset gue kan gue pengen menang, gue pengen balik, Iya. ya sama lah kayak comeback. Mindset gue pengen comeback, gue pengen juara lagi, gue pengen MVP lagi. Itu nggak usah dipertanyain lagi gitu. Oke. Yang gue pengen ini tuh kalau lagi cedera gini, lagi down, lagi di bawah ya, paling penting itu faktor eksternal udah. Apa tuh eksternalnya? Eksternal tuh orang-orang yang kita sayang gitu ya, keluarga, istri gitu ya, lingkungan lah. Itu tuh ngaruh banget gitu. Ketika lu jatuh, orang-orang yang di samping lu ini yang nolongin gitu. Contohnya kayak gimana? Ya misalnya gue malas gitu. Ayo Lep, bisa Lep. Atau enggak tetap memuji gue gitu. Aduh dulu kalau lu main aja, gue rasa sih misalnya waktu itu di Dewa aja, kalau lu main aja mungkin skornya beda nih, akan menang gitu. Itu tuh akan membuat kita tuh tetap percaya diri, gue tuh bisa nih, gue bisa nih. Kayak Oke. gitu-gitu sih. Karena kalau sendiri gitu ya, lagi down gitu, lagi banyak pikiran, aduh kenapa gue gini, kenapa gue cedera ini, kenapa gue cedera ini. Kalau kita nggak share itu ke orang lain, meledak lama-lama. Cara membedakan input dari orang memuji lu dan lu bisa convert itu jadi ini motivasi buat gua, sama lu nggak besar kepala, gimana caranya? Dasarnya memang besar kepala sih. Titik keempat guys, let's go. Aduh. Oke, 1, Di wing gitu. Hiji! Ay. Oke, 3. Oke, 4. Last one. Akankah? Oh, oke. Oh, oke. 1. Satu. Ya ampun. Ya ampun. Oke. Anjir.
Ya, masih menang. Namanya kita mengejar target, namanya kita mengejar impian, itu pasti sangat-sangat membosankan. Karena kehidupan kita hanya dipenuhi oleh repetisi, repetisi, dan repetisi. Gimana caranya lu bisa menikmati rutinitas yang sangat monoton di hidup kita itu? Ya kalau gue di basket ya, gue tuh udah jatuh cinta lah istilahnya itu. Udah jatuh cinta di profesi ini gitu ya. Oke. Kapan lagi lu bisa berolahraga, terus bisa kesana kemari gitu ya. Kontrak Dikenal pemain lokal orang. paling gede. Ya. Amin. Dikenal orang gitu ya. Sekarang tuh popularitas tuh penting loh. Di zaman media sekarang gitu ya. Kapan lagi bisa gitu terus dibayar lagi ya. I see. Jadi ya gue sih udah jatuh cinta. Memang kalau ngomongin jenuh bosen pasti lah. Pasti ada jenuh bosen, makanya kita harus cari. Kalau gue sih, kalau gue cari sampingan lah maksudnya tuh hal-hal yang di luar basket. Gue sih seneng nonton gitu ya, seneng nonton bioskop gitu ya. Jadi kalau gue itu nonton bioskop. Dulu kan sama istri, sekarang istri kerja, jadi gue sendiri aja nonton bioskop gitu. Terus basket tuh selalu ada yang baru gitu. Sama lah kayak teknik lu di kopi pasti kan ada upgrade. Kalau lu nggak upgrade pasti ketinggalan gitu ya. Jadi ya basket tuh selalu ada hal baru, selalu ada pattern baru, selalu ada challenge baru gitu ya. Di tiap tahun gua tuh nggak hanya bersaing sama teman-teman seangkatan gua, teman-teman atas gua. Ini yang di bawah-bawah nih lagi ngejar nih. Gila sih. Iya makanya jadi selalu ada hal baru, selalu ada challenge baru gitu ya. Jadi selalu seru sih bagi gua gitu. Banyak orang tuh pengen punya mimpi yang besar, tapi mereka takut gagal. Banyak orang akhirnya tidak berpikir untuk gue nggak mau punya mimpi besar gitu. Ya lu target lu bintang lah, jatuh-jatuh masih di bulan gitu kan. Tapi ada orang-orang yang bahkan tidak mau mencoba sama sekali. Kapan menurut lu orang tuh harus terus nge-push sampai dia di luar batas kemampuannya, atau justru dia mesti step back untuk evaluasi? Kalau gue sih ngerasa kalau kita mengejar sesuatu ya, punya obsesi untuk mengejar sesuatu, itu tuh satu harus terukur dulu gitu. Nah. Jadi kalau kita bisa tahu ukurannya gitu ya, kita tuh akan tahu, oh ini tuh untuk kita atau enggak gitu. Tahu ukurannya benar atau tidak tuh gimana cara? Dari diri sendiri satu. Terus kalau gua dulu tuh sering nyatet gitu ya. Misalnya gitu ya, target tahun ini gua pengen jadi MVP. Gua pengen ini. Gua detail sekali. Per game gua 10 poin, 10 rebound, 5 assist. Gua tulis tiap hari. Gak pernah nyampe. Tapi suatu hari tuh, nyampe, oh berarti bisa nih. Asal gue ngelakuin hal yang sama konsisten gitu terukur. Kedua itu kan dari diri sendiri, kedua dari orang lain juga gitu. Dari omongan orang lain, misalnya ada orang yang lebih pintar dari kita gitu ya, ngelihat kita punya potensi, pasti kan dia bilang gitu ya. Orang-orang yang kita percaya lah. Lu tuh bisa kok gini-gini. Kalau saya lihat sih kamu ini kurang ini untuk mencapai situ kurang ini. Nah, itu harus kita dengerin juga gitu. Jadi menurut gue sih ada ya harus terukur lah gitu. Ini saatnya gue mengalahkan Caleb. Caleb Ramatumilang, Caleb top of the key. Waduh, ini spot gua lagi nih. Spot andalan gua lagi nih. Yes. Alah. 2, 4 lah minimal. 3, 4. 4 lah. Salah Bim jadi apa? Pro. Yes. Aduh. Yes. Alah, miring lah. Ya ampun. Udah nggak boleh gagal lagi nih. 1. Nah. Situ aja dulu John yang deket tuh. Tuh, yang deket dulu aja tuh. Buat lu, Lep. Iya, anjir. Tidak. Jos. Sebagai kapten, gimana caranya lu bisa menularkan mindset dan mentalitas ke orang-orang di sekitar lu, apalagi anak-anak muda, supaya kita bisa loh, itu bukan nggak bisa loh. Dari tindakan ya, kalau gua tuh selalu bilang gitu ya ke teman-teman gitu ya. Kalau gua bukan orang yang jago ngomong, masalahnya tuh, ayo motivasi gitu-gitu. Kalau gua tuh nge-leader dari action gitu. Contohnya gimana? Misalnya gitu ya, gua ngerasa gua datang paling pagi tiap latihan gitu ya. Itu tuh gue konsisten lakukan gitu ya, sehingga orang-orang tuh bisa nyontoh gue gitu. Jadi kalau misalnya gini, gue ngomong ke si junior gue gitu, lu harus tambahan, kalau nggak akan bisa. Terus gue nggak ngelakuin gitu, sama aja 0. Gue bilang, gue rasa sama aja 0. Makanya gue tuh ketika gue ngomong sesuatu hal ke teman-teman gitu ya, soal tambahan, soal gimana cara syuting, soal apa, tapi gue nggak ngelakuin, percuma gitu. Jadi
Itu tuh kayak sebagai pengingat gue juga, oh gue juga harus ngelakuin supaya teman-teman gue bisa nyontoh gue. see. Nah gue leadernya lebih ke tindakan gitu sih, gitu. Kita kan di dalam hidup ini kan punya lapisan, ada strata ya. Lu kan udah strata 2 nih, lu S2 kan? Oh iya. Master iya. kan? Master, setara master limbat gue. Master limbat ya. Gua buru hantu ya gua dari awal. Fase mana yang menurut lu paling membentuk karakter dan hidup lu jadi Caleb yang sekarang gitu? Ketemu Koriki lah. Jadi ada pelatih THB namanya Koriki, ketemu dia lah. Sebenarnya dari SMA sih. Pelatih gua di SMA tuh, si Bang Sandi, kalau lu mungkin belum pernah lihat ya. Itu sih. Maksudnya dia udah almarhum pas gua kesini? Udah almarhum, bener. Jadi waktu gua SMA kelas 3 dia meninggal, diganti lah sama Koriki gitu. Kalau Koriki ini beda, dia ngehukumnya melalui fisik. Suicide gitu-gitu. Jadi berbeda, tapi dua-duanya menurut gua kalau gua bisa milih nih, orang-orang yang masuk surga gitu ya, gue bisa milih nih. Dua orang itu salah satunya gitu, menurut gue. Karena nggak ada orang menurut gue yang lebih level paling tinggi tuh ketika orang mau mengorbankan hidupnya nih untuk anak-anak muda ini nih. Gue dulu gue nangis kan. Oh si Januar loh. Dulu teman-teman gue di si Januar, si Randika, gitu, si Teddy. Itu kalau nggak kenal Koriki si Abang sih nggak tahu jadi apa sih. Nggak tahu jadi apa. Jadi ya dia mau mengorbankan hidupnya, waktunya, uangnya gitu ya untuk membentuk anak-anak ini melalui bola basket lah. Kalau Koriki nonton ini, kita udah lama gak ketemu. Gue udah lama gak buatin lu es coklat. Sebutkan 3 hal dari Koriki yang lu bisa aplikasikan mindsetnya ke diri lu dan orang-orang sekitar lu. Ini gaya hidup, gue sih satu gaya hidup. Gaya hidupnya jangan berubah gitu. Ini frugal living banget deh. Iya, bajunya itu aja terus gue sampai supaya, wih tumben bajunya ganti nih kemarin nih. Lu beliin dia nggak baju? Udah, gue beliin ya. Gue beliin nih. Gak dipakai juga, pakai yang lama lagi, lagi. Tapi sekarang udah baru. Itu sih menurut gue lifestyle lah. Lifestyle patut ditiru lah. Kata bukannya nggak boleh gitu ya. Tapi maksudnya tuh ketika kita ekonominya meningkat, jangan gaya hidupnya juga ikut meningkat lah itu. Jadi dia ngasih tahu nabung gitu ya. Hidup punya karakter bagus, berintegritas gitu ya. Disiplin, tanggung jawab, sehingga dimanapun gitu ya, nggak usah ngomongin soal di bola basket gitu ya. Di kayak sekarang si Eka gitu ya, si Alvin, si Jeffrey gitu ya. Memakai nilai-nilai itu tetap bisa dipakai gitu, nilai-nilai berintegritas, berkarakter itu. Sama 3 apa ya? Sering ngasih, sering memberi. I see. Suka memberi gitu. Memang lu udah ngelahin gua di lapangan, tapi di bar Fugol nanti kita bantai. Ini kandang dia memang, tapi di bar Fugol ntar kita challenge dia nyeduh. Nanti kita blind cup, kita suruh orang pilih yang mana lebih oke. Tahu yang menang Caleb lah. Oke, great people, kita akan berpindah lapangan. 1 cup, 1, 2, 3. 1 cup, 1, 2, 3. Wah, mutlak. Oke. Costa Rica. Bener penciuman gue Emang penciuman lu pilih 2 ini anjay, bukan ini tadi. Ya ampun, ulangi. Kopi luar kata lu ini tadi awal ya. Yang awal ini kan gua kopi ini. luar ini 2. Nanti coba ulangi lagi aja. Lagi ya, ya. Ini 2 ini nih kayaknya dari luar nih. Oke. Iya sih kayaknya sih. Udah ya? Iya sih. Deal? Oke. Deal, kita sudah mendapatkan isi Caleb blend apa.